zat aditif dan zat adiktif psikotropika. Pengertian zat aditif adalah zat tambahan makanan yang merupakan bahan yang ditambahkan ke dalam makanan, baik dalam memproses, mengolah, mengemas, dan menyimpan makanan. Bahan tambahan pangan adalah bahan yang ditambahkan ke dalam makanan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan. Pemberian zat aditif pada makanan bertujuan untuk mempertahankan nilai gizi makanan karena selama proses pengolahan makanan zat gizi ada yang rusak atau hilang, agar makanan lebih menarik, agar mutu dan kestabilan makanan tetap terjaga. Untuk konsumsi sebagian orang tertentu yang memerlukan diet agar makanan lebih tahan lama disimpan. Macam-macam zat aditif. Berdasarkan sumbernya, zat aditif dibedakan menjadi dua macam, yaitu zat aditif alami dan zat aditif sintetis atau buatan. Zat aditif alami yaitu zat tambahan pada makanan yang sudah ada di alam tanpa disintesis. Zat aditif alamiah mudah diperoleh dan lebih aman digunakan, sehingga sampai sekarang penggunaan zat aditif alamiah ini semakin diminati oleh masyarakat. Hanya kelemahannya, ini penggunaannya dibutuhkan dalam jumlah yang lebih banyak, kurang stabil kepekatannya, dan kurang tahan lama. Pewarna. Pertama adalah wortel. Sebagai zat pemberi warna oranye pada makanan, sering digunakan pada pembuatan selai nanas. Selain sebagai pemberi warna oranye, wortel juga mengandung beta karotin, merupakan zat pewarna alamiah dan sekaligus mengandung vitamin A. Kunyit. Pemberi warna kuning agak gelap pada pembuatan makanan, biasanya digunakan pada pembuatan nasi kuning. Kunyit juga sering ditambahkan pada pengolahan daging ayam atau itik karena dapat menghilangkan bau amis dan menambah rasa yang khas. Daun suji. Pemberi warna hijau pada bahan makanan, bisa juga digunakan sebagai zat warna pada minuman. Pemanis. Gula tebu atau gula pasir. Dibuat dari tanaman tebu, berfungsi juga sebagai zat pengawet karena gula ini bersifat menyerap kandungan air atau bersifat higroskopis. 2. Gula aren. Gula aren ini dihasilkan dari tanaman aren atau enau. Gula kelapa. Gula kelapa ini dihasilkan dari tanaman kelapa, sering untuk pemanis minuman, juga sebagai zat pemanis pada saat memasak sayur. Madu. Madu adalah zat pemanis yang sangat baik karena mengandung zat-zat gizi yang banyak secara alami. Penggunaan madu juga dapat menambah gizi di dalam makanan. Pengawet. Pertama, garam dapur. Garam dapur digunakan sebagai pengawet makanan karena dapat menghambat pertumbuhan bakteri dalam makanan. Bahkan garam dapat membunuh bakteri. Hal ini disebabkan karena garam dapat bersifat higroskopis, menyerap kandungan air dalam makanan. Bawang putih. Bawang putih mengandung zat alisin yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri sehingga dipakai untuk bahan pengawet. Asam cuka. Nama kimia asam cuka adalah asam asetat karena sifat yang asam. Asam cuka dapat membunuh bakteri. Asam asetat 4% merupakan asam cuka yang sering digunakan sebagai pengawet buah atau sayuran. Penyedap. Garam dapur. Garam dapur merupakan penyedap yang sering digunakan. Rasa asin dalam garam dapur berasal dari natrium klorida atau NaCl. 2. Bawang putih. Selain sebagai pengawet, bawang putih juga digunakan sebagai bahan penyedap. Selain mengandung alisin, bawang putih juga mengandung sulfur dan iodin yang tinggi. Cabai merah. Cabai merah sebagai zat penyedap rasa sekaligus sebagai merangsang selera makan. Pemberi aroma. Daun jeruk. Daun jeruk memberi aroma yang khas dan membangkitkan selera makan. Daun jeruk juga dapat menghilangkan bau amis pada ikan. Vanili. Zat ini memberikan rasa dan aroma yang harum, bisa digunakan pada pembuatan roti atau pada pembuatan kolak.
serai. Zat ini berfungsi biasanya sebagai penambah aroma pada pembuatan air hangat atau minuman serai, juga digunakan untuk menambah aroma segar pada makanan-makanan bersantan. 4. Daun pandan biasa ditambahkan pada saat menanak nasi agar nasi berbau harum dan tidak cepat basi. Juga digunakan pada pembuatan kue, bubur, atau es. Pengental. Pengental adalah bahan tambahan yang dipergunakan untuk menstabilkan, memekatkan, atau mengentalkan makanan yang dicampurkan dengan air sehingga membentuk kekentalan tertentu. Misalnya pati, gelatin, gam, agar-agar, dan alginat. Pengemulsi adalah bahan tambahan yang dapat mempertahankan penyebaran atau dispersi lemak dalam air dan sebaliknya. Misalnya lisetin yang terkandung dalam kuning telur. Lisetin banyak digunakan dalam pembuatan mayones dan mentega. Zat aditif sintetis atau buatan. Zat aditif sintetis merupakan zat aditif atau tambahan yang diperoleh melalui sintetis dari bahan kimia yang sifatnya hampir sama dengan bahan alamiah yang sejenis. Keunggulan zat aditif sintetis jika dibandingkan dengan zat aditif alamiah adalah lebih stabil, menggunakannya lebih sedikit, dan biasanya tahan lebih lama. Kelemahannya, zat aditif dapat menimbulkan risiko penyakit kanker atau penyakit karsinogenik. Pewarna. Zat pewarna pada makanan berfungsi untuk memberi warna bahan makanan agar tampil menarik sehingga menarik konsumen. Contohnya bisa dilihat tabel. Pemanis. Pemanis sintetis adalah pemanis pengganti gula pasir atau gula tebu atau sukrosa. Pemanis sintetis biasanya dipakai pada pembuatan sirup, sari buah, minuman ringan, dan macam-macam kue. Pemanis sintetis yang sering digunakan diantaranya sebagai berikut. Sakarin. Ini tingkat kemanisannya 300 kali lebih manis daripada gula. Kemudian aspartam, tingkat kemanisannya 200 kali lebih manis daripada gula. Begitu pula asesulfam, tingkat kemanisannya sama dengan aspartam, 200 kali lebih manis daripada gula. Siklamat atau natrium siklamat atau kalsium siklamat, tingkat kemanisannya 30 kali lebih manis daripada gula. Pengawet. Pengawet digunakan agar makanan lebih tahan lama, disimpan, tidak cepat busuk. Bahan makanan bersifat menghambat atau matikan pertumbuhan mikroba atau mikroorganisme yang dapat merusak makanan sehingga mengalami pembusukan. Zat pengawet sintetik diantaranya natrium benzoat atau asam benzoat, pengawet minuman ringan, kecap, margarin, saus manisan, buah-buahan kalengan. Natrium nitrit, pengawet dan untuk mempertahankan warna daging atau ikan. Asam propionat untuk mengawetkan roti, keju, margarin, dan mentega. Asam sorbat digunakan untuk menghambat pertumbuhan kapang atau jamur dan ragi. Penyedap. Zat penyedap yang paling kita kenal adalah vetsin atau MSG, monosodium glutamat. Dikenal dengan merek dagang Ajinomoto, Miwon, Sasa, dan sebagainya. Di balik kelezatan dari MSG, ternyata MSG dapat mengakibatkan penyakit yang disebut sinus restoran syndrome. Gejala-gejalanya penyakit ini adalah pusing kepala, wajah berkeringat, sesak dada bagian bawah, kesemutan pada punggung leher, rahang bawah, serta leher bagian bawah yang kemudian terasa panas. Antioksidan. Antioksidan berfungsi melindungi makanan dari kerusakan akibat oksidasi lemak atau minyak yang mengandung senyawa tak jenuh. Yang termasuk zat antioksidan diantaranya butil hidroksianisol atau BHA dan butil hidroksitoluen atau BHT, ditambahkan pada lemak atau minyak goreng agar tidak cepat basi atau tengik. Asam askorbat serta garam kalium, dan garam natrium.
ditambahkan ke dalam daging olahan, daging awetan, makanan bayi, kalengan, dan kaldu. Penambahan aroma atau essence. Zat aditif ini digunakan untuk memberikan aroma buah-buahan pada makanan. Zat aditif. Zat aditif adalah yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan ketergantungan atau adiksi atau ingin menggunakan terus-menerus atau ketagihan. Zat aditif dikelompokkan menjadi 3, yaitu narkotika, psikotropika, dan psikoaktif lainnya. Narkotika dibagi menjadi 3 golongan, yaitu golongan pertama berpotensi sangat kuat dalam menimbulkan ketergantungan dan dilarang digunakan untuk pengobatan. Contohnya opium, heroin, atau ganja. Golongan kedua berpotensi kuat dalam menimbulkan ketergantungan dan digunakan secara terbatas untuk pengobatan. Contohnya morfin, petinidin, candu, beta-metadol. Golongan ketiga berpotensi yang ringan dalam menimbulkan ketergantungan dan banyak digunakan untuk pengobatan. Contohnya acetyl dihidrokodeoxyproposifen, dihidrokodein. Psikotropika. Psikotropika dibedakan menjadi 4 golongan, yaitu golongan pertama mempunyai potensi yang sangat kuat dalam menyebabkan ketergantungan dan dinyatakan sebagai barang terlarang. Contohnya ekstasi, MDMA, LSD, dan DOM. Golongan kedua mempunyai potensi yang kuat dalam menyebabkan ketergantungan. Contohnya amfetamin, metafetamin, metamfetamin atau sabu, fenetilin. Golongan 3 mempunyai potensi sedang dalam menyebabkan ketergantungan, dapat digunakan untuk pengobatan tetapi harus dengan resep dokter. Contohnya amorbarbital, mogadon. Golongan 4 mempunyai potensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan, dapat digunakan untuk pengobatan tetapi harus dengan resep dokter. Contohnya diazepam, nitrazepam, lexotan. Ini sering disalahgunakan. Pelkoplo sering disalahgunakan juga. Obat penenang, sedatif, obat tidur, hipnotika. Zat aditif, zat psikoaktif lainnya. Zat aditif adalah zat atau obat-obatan bukan narkotika atau psikotropika yang jika dikonsumsi akan bekerja pada sistem saraf pusat dan dapat mengakibatkan ketagihan atau ketergantungan. Zat yang masuk dalam kategori zat adiktif adalah alkohol, nikotin, kafein, inhalasi, yaitu larutan yang mudah menguap, dalam lem, aerosol, cat semprot, hairspray, pengharum ruangan, deodoran, gas cair LPG, menghilangkan cat kuku, pengencer cat, cairan pengisi korek api, bensin, butana, propana, obat pembius, anestesi, kemudian ether. Upaya pencegahan diri dari bahaya narkoba. Pertama, mengenal dan menilai diri sendiri. Kedua, meningkatkan harga diri. Ketiga, meningkatkan rasa percaya diri. Keempat, terampil mengatasi masalah dan mengambil keputusan. Kelima, memilih pergaulan yang baik dan terampil menolak tawaran narkoba. Keenam, terampil sebagai agen pencegahan penyalahgunaan narkoba. Ketujuh, menerapkan pola hidup sehat. Kedelapan, memperkuat iman kepada Allah. Kesembilan, melaksanakan kegiatan yang positif. 10, membangun komunikasi dan hubungan yang baik dengan teman dan keluarga. Demikian penjelasan singkat tentang zat aditif dan psikotropika. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.